kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Selamat datang di channel Hadian Ikhtias bersama saya Hadian Ikhtias yang akan selalu memberikan video-video pembelajaran. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang materi bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3, yaitu bilangan positif, 0, dan negatif. Apabila bilangan itu berada di sebelah kiri 0, atau kalau saya menghadap ke sini berarti sebelah kiri, maka dia merupakan bilangan positif. Sedangkan apabila dia berada di sebelah kanan, maka akan bertanda negatif. Contoh, misalnya di sini ada angka 0, maka angka selanjutnya adalah angka 1, angka 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan apabila di sebelah sisi kanan, maka dapat kita tuliskan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, bilangan operasi pada bilangan bulat ini, yang pertama adalah penjumlahan. Pada penjumlahan tidak berlaku sifat komutatif. Misalnya, 4 ditambah 5, dia akan berjumlah 9. Tetapi apabila 4 dikurangi 5, kita lihat pada bilangan garis bilangan, 4 kita lihat 4, kemudian dikurangi 5, kita akan berjalan ke garis bilangan seterusnya, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka hasilnya akan negatif 1. Apabila keduanya positif, maka berlaku sifat komutatif. Misal, 4 tambah 5 sama dengan 9. Ini berlaku 5 tambah 4. Tetapi apabila satunya bertanda negatif, maka tidak berlaku hukum komutatif. Ini tidak sama dengan 5 dikurangi 4. Karena 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ya, ini adalah sifat komutatif yang tidak berlaku pada penjumlahan yang bertanda beda. Satunya positif, satunya negatif. Kemudian, operasi berikutnya adalah perkalian. Perkalian, apabila keduanya sama-sama bertanda positif, 4 kali 5, maka hasilnya juga positif. Apabila salah satu bertanda negatif, maka hasilnya negatif. Nah, ya, dua-duanya positif, hasilnya positif, satunya negatif, hasilnya negatif. Sedangkan apabila keduanya sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Begitu juga apabila berlaku pada pembagian. Pembagian 20 dibagi 5 sama-sama positifnya hasilnya adalah 4. Kemudian 20 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 4. Kemudian 20 negatif 20 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 4. Apabila dua-duanya positif, hasilnya positif. Apabila dua-duanya negatif, hasilnya positif. Kemudian apabila salah satu negatif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya akan kita aplikasikan pada materi soal di samping. Ini adalah soal IPA, dapat juga kita kategorikan dalam kelompok soal bilangan bulat. Suhu di daerah A sebesar 30 derajat Celcius. Angin selanjutnya pergi ke B yang suhunya turun 5 derajat Celcius dari A. Kemudian pergi lagi ke D yang suhunya di atas A 10 derajat Celcius. Berapakah suhu di B dan D? Yang pertama, kita lihat dulu di B. Kalimatnya adalah suhunya turun. Ada kata-kata turun dari A.
sehingga tanda turun adalah tanda negatif. Sehingga B sama dengan A negatif 5 derajat. A berapa? 30 derajat. Kemudian dikurangi 5 derajat, sehingga hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Sedangkan D, sini D di atas 5, berarti naik. Berarti A ditambah 10 derajat, A-nya 30 derajat, kemudian B-nya 10 derajat, sehingga dikatakan dapat dijumlahkan bahwa suhu D adalah 40 derajat Celcius. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya pada bilangan bulat. Nah, materi berikutnya adalah operasi campuran pada satu soal di bilangan bulat. Misalnya dalam satu soal itu ada beberapa operasi perkalian, kemudian penjumlahan maupun pengurangan. Maka urutannya yang pertama adalah selesaikan dulu di dalam kurung. Jadi misalnya ada seperti ini, soal seperti ini, maka yang di dalam kurung ini adalah yang nomor 1, dikerjakan dulu. Kemudian berikutnya pembagian, apabila ada pembagian. Berikutnya baru penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalnya tidak ada kurung, misalnya seperti ini, soal ini, min 24 dibagi 6 ditambah 4 kali 5, maka urutannya mana dulu yang dikerjakan? Sama, ini pembagian dan perkalian kedudukannya sama. Tapi utamakan dulu perkaliannya, baru kemudian pembagian, kemudian baru penjumlahan dan pengurangan. Itu urutannya, ya. Tapi yang kalian lihat dulu adalah pengurung. Jadi kalau kurung, maka utamakan dulu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pada soal seperti ini, negatif 24 dibagi 6 ditambah 4 kali 5. Seperti yang tadi Bu Tia jelaskan, bahwa yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga di sana ada kurung, dalam kurung adalah 4 kali 5. Ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Isinya berapa? 20, ya betul. Kemudian tanda positifnya, ada tambahnya, penjumlahan masih tetap. Kemudian negatif 24 dibagi dengan 6, hasilnya ketemu negatif 4. Ini negatif, ini positif, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga negatif 4 ditambah dengan 20, hasilnya adalah berapa adik-adik? Ya, karena lebih banyak 20, lebih besar 20, sehingga hasilnya adalah positif 16. Berikutnya ke soal kedua, negatif 8, kemudian dikali dengan M, ditambah negatif 36 dibagi dengan negatif 4 sama dengan negatif 7. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Di sini ada perkalian, kemudian ada penjumlahan, ada pembagian, dan hasil terakhir adalah negatif 7. Kita akan mencari berapa nilai dari M. Kita kalikan saja. Negatif 8 kali M, sehingga negatif 8M, gitu ya. Karena ini tidak ada kurung, sehingga yang kita kerjakan adalah perkalian dulu. Kemudian tanda penjumlahan kita tetap, negatif 36 dibagi dengan negatif 4. Kita kerjakan yang kedua, karena dia sifatnya adalah pembagian. Berapa jumlahnya? Ya, 9. Ya, karena ini negatif, sehingga hasilnya positif. Sehingga kemudian ini hasilnya negatif 7. Negatif 8M ditambah 9 sama dengan negatif 7. Supaya ini menghilangkan dari M, maka 9-nya harus pindah ruas. Pindah ruas dikumpulkan dengan negatif 7. Apabila menyeberangi tanda sama dengan, yang
harus kalian ingat adik-adik bahwa apabila suatu operasi bilangan bulat ini sudah melebihi atau melewati tanda dari sama dengan, maka tandanya harus berubah. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Sehingga di sini 8M sama dengan negatif 7, 9-nya dari positif menjadi negatif 9. Gitu ya. Kemudian ini perlu diperhatikan, ini tanda negatifnya tetap, ini tanda negatif 7 tetap, negatif 9 tetap ya. Sehingga negatif 8M sama dengan negatif 7 dikurangi 9, negatif berapa? 16. Sehingga M, nah, variabel M ketemu, negatif 16 dibagi dengan negatif 8. Nah, tanda negatif ini tidak mengikuti M, tetapi mengikuti angka 8. Sehingga M sama dengan negatif 16 dibagi negatif 8 sama dengan ketemu 2. Nah, ini adalah hasil dari operasi negatif 8 kali M ditambah negatif 6 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7. Ya, jadi yang harus diingat apa adik-adik? Yang pertama adalah perkalian urutannya atau dalam kurung dulu, kemudian perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jangan lupa juga kalau tanda atau suatu angka apabila melewati tanda sama dengan pindah ruas dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, maka tandanya juga berubah dari positif ke negatif, negatif ke positif. Ini adalah cara penyelesaian dari operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, bagaimana penerapannya kalau dalam IPA? Ya, kalian sama-sama belajar IPA. Diketahui suhu 50 derajat Celcius. Kemudian, berapakah suhu tersebut apabila dipindah dalam derajat Fahrenheit atau dikonversikan? Pada rumus ini, ya, derajat Celcius dipindah ke Fahrenheit, maka caranya adalah derajat Celciusnya, ya, kemudian dikali 9/5 ditambah 32. Ini adalah rumusnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Karena ini ada tanda kurung, ya, tanda kurung, maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Titik-titiknya diisi apa? Diisi angka 50. Gitu ya, adik-adik. Nanti kalau ketemu soal Pak, sehingga diisi 50 derajat Celcius kali 9/5, ini tetap kita kurung, baru ditambah dengan 32. Nah, 50 kali 9 ketemu berapa? 450 dibagi 5. Atau kalau kalian sudah biasa berpikir 50 dibagi 5, ya, dicoret ketemu berapa? 10. Sehingga 10 kali 9 ketemu berapa? 90. Sama, 450 dibagi 5 sama dengan 90. Nih, 90 ditambah 32 ketemu berapa adik-adik? Betul, 122 derajat Fahrenheit. Nah, jadi yang harus diselesaikan dulu, tadi harus diingat bahwa yang di dalam kurung adalah diutamakan dulu, baru kemudian operasi penjumlahan pada soal di sini. Dari 50 kali 9/5 ditambah dengan 32. 90 derajat ditambah 32 sama dengan 122. Nah, kita lanjutkan dengan aplikasi soal-soal yang lebih lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan dengan 2 contoh soal aplikasi pada materi IPA. Yang pertama, Edo bersepeda dari A ke B dengan kecepatan 10 meter per detik. Kemudian Visi dari B ke A bersepeda dengan kecepatan 8 meter per detik. Jika A dan B jaraknya adalah 500 meter, berapakah jarak Edo dan Visi jika mereka sama-sama bersepeda selama 25 detik? Nah,
Yang perlu kita perhatikan di sini adalah A, kemudian di sini adalah B. Di sini dari Edo, kemudian di sini adalah Visi. Edo bersepeda 10 meter per detik. 10 meter per detik. Sedangkan Visi 8 meter per detik. Ini jaraknya adalah 500 meter. Nah, berapakah jaraknya apabila semuanya bersepeda selama 25 detik? Untuk mengetahui berapa jarak di antara mereka, maka kita harus mencari dulu berapa jarak yang sudah ditempuh oleh Visi dan berapa jarak yang sudah ditempuh oleh Edo. Rumus pada kecepatan, ya, kalian sudah tahu bahwa kecepatan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Sehingga apabila kita cari jarak, maka kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan dikali dengan waktu adalah jarak. Ya, sehingga 10 kita kalikan dengan berapa? 10 kita kalikan dengan 25 detik. Kemudian yang ini juga sama, 8 dikali dengan 25 detik. Baru ini ketemu hasilnya. Berapa, Dek? Ya, 250. Biar kalian tidak bingung. Ini ketemu 250. Kemudian 8 kali 25 ketemu berapa? 200. Sehingga apabila ini dimasukkan dari A, siapa? Edo A berangkat dari A 250 jaraknya. Ini 250 di tengah-tengah. Kemudian Visi dari B 200 meter jaraknya. 200 meter. Sehingga di sini ada letak dari Edo, kemudian ini adalah letak dari Visi. Jaraknya berapa? 250 dikurangi 200. Ketemu berapa, Adik-adik? Ya, ketemu 50 meter. Nah, bagaimana membuat bentuk persamaannya? Tentu saja kita harus mengacu pada rumus dari mencari jarak. Sehingga ini 10 kali 25 dikurangi 8 kali 25. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari hasil dari soal di atas. Ini ketemu 250 dikurangi 200 sehingga ketemu 50 meter. Ini soal pertama. Ya, sudah jelas ya, Adik-adik? Berikutnya kita kembali ke soal yang kedua. Tahu mula-mula suhunya 18 derajat Celcius, dipanaskan hingga naik 73 derajat Celcius. Kemudian dihidangkan turun 3 derajat Celcius tiap menitnya. Kalian harus tahu ini tiap menit ya. Kemudian suhu tahu bakso setelah dihidangkan 12 menit adalah berapa? Tanyakan. Kita langsung ke bentuk persamaannya. 18. Langsung ya. 18 naik 73, berarti ditambah angka 73. Selama dihidangkan turun 3 derajat tiap menitnya. 3 derajat Celcius tiap menitnya dalam 12 menit. Berarti ini dikurangi 3 kali 12. Nah, 3-nya dari mana? Dari turunnya ini, ya, negatifnya ada angka turun, negatif. 3 ini 3 derajat, 12 menitnya selama 12 menit. Sehingga 18, karena ini dikurung, sehingga ini dikerjakan terlebih dahulu. Ini dikerjakan, ini dikerjakan. 18 ditambah 73, ketemu berapa? 91. Ya, 3 kali 12 ketemu berapa, Dede? Berapa? 36. Betul.
sehingga hasilnya adalah 55 derajat Celcius. Nah, gampang ya adik-adik. Sehingga setiap kali kalian menemukan soal cerita, maka kalian harus pahami, jika naik ditambah, jika turun dikurangi. Tiap ada kata tiap menit, kemudian diketahui menitnya, maka dikalikan, diberi operasi perkalian. Nah, ini adalah materi tentang operasi pada bilangan bulat. Demikian materi video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Saya Hadiah Nintias, selamat belajar dan salam sukses selalu.